Technical View 25 Januari 2021 jam 10.48 waktu Indonesia bagian Barat. Pound sterling 1.3706 areal tertinggi dan areal terendah adalah 1.3676, running price 1.3700. Kurang lebih agak mengesalkan memang karena kemarin juga dia sempat mengalami atau cukup stabil di atas 1.3700, tapi akhirnya mengalami penurunan. Dan hati-hati kalau kita lihat formasi candlenya ini sebenarnya hanging man ya, tapi kalau kita lihat atau kita compare dengan grafik sebelumnya atau candle sebelumnya, maka kalau kita padu-padankan ini konfirmasi dua candle, kita asumsikan ini bearish haram. Dan lagi-lagi polarizing wedge masih tetap menggantung, apakah ini akan terjadi apa tidak. Yang jelas agak sulit untuk menekan, tapi juga untuk mendorong lebih lanjut dia juga masih tetap menunggu arah. Apalagi dari sisi fundamental sendiri, internal Inggris kurang begitu mengesankan terkait dengan lockdown yang masih diberlakukan, dan menurut Johnson kemungkinan belum akan dicabut sampai mungkin saja sampai akhir musim panas ya. Nah kalau misalkan atau mungkin awal musim panas. Nah kalau misalkan dilihat dari pergerakannya secara sporadis ini harus menembus ya. Tapi kalaupun tembus, saya memiliki resisten kedua berikutnya, saya tarik dari sini, itu adalah berada di 1.3840. Ya, mana yang dulu yang lebih tercapai? Kalau misalkan ternyata rejection, maka kemungkinan 1.35 yang akan muncul. Sampai saat ini potensi pergerakannya kurang lebih agak relatif stabil di atas 1.35. Jadi ini yang akan kita nantikan apakah rising wedge-nya akan bermanfaat apa tidak. Di grafik keempatnya potensi pergerakannya lagi-lagi tertahan penurunannya di zona trendline. Ya, bisa Anda saksikan di sini potensi pergerakannya sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Lalu kemudian di sini dia hanya menjilat sedikit lalu kemudian terpantau. Nah, tapi yang harus Anda waspadai di sini adalah pola di 3 wave terakhir ya. Ini wave 1, wave 2, wave 3. Kalau sampai zona ini gagal ditembus ya, atau gagal stabil di atas, maka kemungkinan potensinya dia akan turun, lalu kemudian dia membentuk, saya mencurigai ini adalah head and shoulder. Kalau ya, berarti ini akan menjadi neckline ya. Ini akan menjadi neckline, berarti ini ada kemungkinan bisa ditembus. Kalau ditembus, well of course secara singkat dia akan mengalami ya short term reversal mungkin ya. Short term reversal menjadi bearish. Jadi hati-hati di zona 1.3640 ataupun 1.3628 ya. Ini yang akan menjadi zona kritikal. Tapi untuk hari ini saya asumsikan kalau dilihat secara keseluruhan, karena ini juga terlampau kuat, 1, 2, 3, ini adalah yang keempat, jadi kemungkinan ini masih kuat. Kalau ini masih cukup kuat, berarti saya asumsikan disinilah areal dip kita. Jadi silakan lakukan buy on dip 1.3635 ataupun 1.3645. Target pertama adalah 1.3690 dan target kedua adalah 1.3735. Stop loss 1.3580. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 25 Januari 2021 jam 10.01 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.2176 dan low 1.2159. Running price 1.2173 dan kembali ditutup dengan pola kenaikan. Tapi sesuai dengan ekspektasi kita adalah terkait dengan doji candle. Ya, kalau Anda lihat di sini, ini doji candle. Ini apakah kita sebutnya long upper shadow apa tidak? Atau mungkin hanging man atau spinning top? Atau kita simpulkan saja doji. Ya, kalau misalkan seperti ini sebenarnya 50-50 ya, antara dia mendorong ke atas atau mendorong atau menekan ke bawah ya. Tapi ekspektasi kita adalah ini bagian dari right shoulder. Dan kalau itu yang terjadi, berarti kita tidak perlu khawatir dia akan spike sampai 1.2260 sebetulnya. Ini adalah pertahanan terakhir kita untuk mengasumsikan bahwa areal crown ataupun areal dari head and shoulder betul-betul terbentuk ya. Jadi ingat 1.2173, 1.2265 ini adalah teritori yang sangat-sangat sakral atau kritikal untuk terjadinya pondasi head and shoulder. Yang terpenting juga adalah finally bagian head ya, 1.2340 tidak boleh ditembus atau bahkan menyamai. Ya, kita tinggal lihat ini efektif apa tidak untuk doji candlenya. Saya rasa ekspektasinya wajar, kita akan lihat ini adalah tekanan ya, secara normal seperti demikian, apalagi dengan kondisi fundamental yang tidak terlampau baik. Extension dari lockdown juga diperpanjang di Jerman sampai pertengahan Februari, lalu juga critical statement dari Christine Lagarde juga mengarah kepada tidak setuju dengan adanya penguatan di mata uang sebetulnya, karena yang paling mereka soroti adalah keadaan ekonomi. Jadi ini adalah imbas yang tidak sengaja. Bahkan dia sempat mengatakan bahwasanya kalau misalkan
misalkan ternyata Fed kembali dengan kebijakan moneternya, maka kemungkinan potensinya justru pelemahan dolar tersebutlah yang mendorong Euro USD. Tapi technically, yes, I still agree dan I still suspected this is about head and shoulder. Jadi kita akan lihat dan perhatikan untuk hari ini. Di grafik 4 kurang lebih zonanya. Nah, kalau tadi head and shoulder untuk pola penurunan, di sini justru ada kecurigaan bisa saja terbentuk sebagai inverse head and shoulder. Bayangkan ini bagian leftnya, ini kemudian spike-nya, kemudian ini bagian head, ini saya abaikan, dan berarti kita sedang menantikan zona right shoulder. Ya, mirip dengan apa yang terjadi di daily chart. Ini juga menantikan right shoulder, tapi ini right shoulder untuk arah penurunan, sementara di grafik 4 right shoulder untuk arah kenaikan. Kalau skenario kita terbentuk, maka ini akan terjadi penurunan terlebih dulu. Lalu hati-hati kalau penurunan tidak melewati atau tidak tembus 1.2100. Kalau tidak tembus bagaimana? Berarti suspected sebagai inverse head and shoulder di grafik 4 bisa terjadi. Tapi untuk sementara ini, kita asumsikan ini adalah rejection di area tersebut. Ekspektasi saya penurunan akan lebih dulu terjadi. Sell on pullback 1.2175 ataupun 1.2190, ya kurang lebih teritori ini, dengan target pertama 1.2125 dan target kedua 1.2075. Kemudian stop loss silakan gunakan 1.2245. But anyway, kalau ternyata dia meluncur deras sampai at least 1.2060, ya berarti kita asumsikan kecurigaan kita terkait inverse head and shoulder di grafik 4 itu sama sekali tidak berlaku atau gagal. Apakah daily jauh cenderung lebih kuat menekan atau justru H4 lah yang akan mendorong ke atas. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.